Lebih kurang 550 tahun sebelum Yesus lahir, Konfusius pernah mengeluarkan teorinya yang mengatakan bahwa saya mendengar, saya lupa, saya melihat, saya ingat. Teori yang sudah berusia ribuan tahun ini sampai hari ini pun masih banyak digunakan, khususnya di dunia pendidikan atau dunia pengajaran. Saat Yesus menyampaikan pengajarannya, karena Yesus tidak ingin pengajarannya segera dilupakan, maka Yesus bukan hanya mengajar melalui kata-kata, Yesus mengajar melalui perbuatan-perbuatannya. Dengan perbuatan-perbuatannya, Yesus ingin supaya orang bisa melihat, orang menjadi mengingat bahwa apa yang dilakukan Yesus sungguh-sungguh adalah karya dari Allah Bapa dalam diri Yesus. Namun orang-orang Yahudi yang waktu itu sedang menanti-nantikan Mesias, termasuk bangsa yang tegar tengkuk, orang-orang Yahudi tidak mau mengakui Yesus, masih meminta tanda yang lain. Kesaksian dari Yohanes tidak mau didengarkan. Apa yang dibaca dalam kitab Musa juga tidak didengarkan. Dan apa yang telah dilakukan oleh Yesus pun tidak mau mengakuinya. Orang Yahudi masih menuntut tanda yang lain. Itulah orang Yahudi, orang yang tegar tengkuk, seperti dalam bacaan yang pertama. Orang-orang Israel setelah bebas dari perbudakan di Mesir, begitu banyak mengalami kebesaran Tuhan ketika kelaparan, ketika kehausan, dan ketika dikejar tentara Firaun. Mereka sungguh merasakan Tuhan yang dahsyat, tetapi sesaat setelah itu, setelah mereka lepas dari perbudakan di Mesir, mereka beralih pandangan dari Tuhan. Mereka membuat anak lembu tuangan. Mereka menyembah anak lembu tuangan yang dibuatnya itu. Mereka segera melupakan Tuhan. Mari kita refleksikan dalam hidup kita. Kita masih punya waktu sekitar 2 minggu sampai pada Jumat Agung. Artinya 2 minggu ini kita masih boleh mengalami masa retret agung, masa yang baik untuk berefleksi. Mari kita refleksikan, apakah selama ini jangan-jangan kita juga tidak sedang tegar tengkuk? Ada banyak kebesaran Tuhan yang telah kita rasakan dalam hidup kita. Kalau kita tengok masa lalu kita, mungkin kita pernah mengalami problema yang begitu berat, toh semuanya sudah bisa kita lalui. Kalau pagi hari kita bisa menghirup udara segar secara gratis, ini adalah rahmat Tuhan. Kalau kita berkunjung ke rumah sakit, di sana orang untuk bisa menghirup nafas ini harus membelinya. Ada begitu banyak rahmat Tuhan yang telah kita alami di dalam hidup kita. Namun mungkin kita masih mencari-cari Tuhan, seolah-olah Tuhan sesuatu yang jauh, sementara kita menutup hati, menutup telinga. Mungkinkah Tuhan yang sedang kita cari akan kita jumpai? Naik mobil harus mengenakan sabuk, bukankah ini untuk keselamatan? Ketika kita masih tegar tengkuk, mungkinkah merasakan kehadiran Tuhan? Akhirnya kembali saya sampaikan, salam pijar kasih.